Kabar mengejutkan datang dari artis cantik Cita Citata yang dikabarkan batal melangsungkan pernikahannya dengan sang kekasih Didi Mahardika. Ya, berencana akan menggelar acara pernikahannya Kamis 15 September 2022 kemarin. Namun, kabar bahagia ini pun harus tertunda yang konon adanya urusan dari pihak Cita yang tidak bisa ditunda. Lantas, benarkah pernikahan Cita dan Didi pun dibatalkan beberapa jam sebelum prosesi ijab kabul berlangsung? Dan benarkah sahabat Didi dan Cita menilai pembatalan pernikahan tersebut hanyalah kabar burung belaka? Di balik kabar pernikahan Cita dan Didi yang dikabarkan batal, perwakilan keluarga pun mengaku kaget. Bahkan dalam keterangan di depan awak media kemarin, perwakilan keluarga pun juga mengaku kecewa dan juga sedih terkait pemberitaan bohong. Di sisi lain, sejak berpacaran dengan Didi, perubahan penampilan tampak jelas dari Cita Citata. Ya, lebih istiqomah pasca mengenakan hijab. Kabar burung pun juga mengatakan jika Cita meninggalkan panggung dangdut yang telah membesarkan namanya. Lantas seperti apa perubahan Cita di mata sahabat? Dan benarkah mantan istri Didi Garneta menilai perubahan penampilan Cita ada campur tangan Didi? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Misteri pernikahan Cita Citata dengan sang kekasih Didi Mahardika layaknya seperti cerita dongeng yang belum tentu kebenarannya. Ya, terkuak dan menjadi kabar burung pasca pernyataan langsung yang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Cilandak Barat bernama Bunyamin kemarin. Kabar ini pun rupanya bergerak cepat dan melambung tidak terkendali pasca pernyataan lain yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cilandak yang menyatakan jika pernikahan tersebut tidak jadi dilangsungkan beberapa jam sebelum prosesi ijab kabul berlangsung. Pernikahan mereka yang dijadwalkan digelar 15 September 2022 pukul 10 pagi. Tapi pukul 11 pagi tiba-tiba diberi kabar bahwa pernikahan tersebut dibatalkan atau ditunda sementara waktu. Ada apa sebenarnya? Apa alasan Cita dan Didi membatalkan pernikahan mereka? Dan benarkah meski gagal digelar, tapi proses administrasi pernikahan Cita dan Didi sudah lengkap hingga KUA pun siap untuk menikahi mereka? Barusan turun mobil tadi ada 4 orang, yaitu menyampaikan bahwa pernikahan daripada Pak Mahardika dan Cita Rahayu itu ditunda karena Mbak Cita Rahayunya itu tidak bisa datang dari Bandung, ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Sesuai pendaftaran itu di rumahnya Pak Mahardika, jadi di Cilandak Barat ya. Nah, di sana rencananya akan, tapi tadi kan kita nunggu penjemputan jam 10 sampai tadi jam 11 ya. Itu baru datang, ternyata bukan malah kita diajak ke sana untuk pelaksanaan, tapi mengabarkan bahwa tertunda untuk pelaksanaan akad nikah daripada Mbak Cita sama Pak Mahardika. Kalau pemberitahuan udah agak lama ya, tapi untuk pendaftaran resminya kami terima itu kemarin, jadi langsung terlihat udah lengkap semua karena dia kurang dari 10 hari kerja kan harus ada dispensasi dari kecamatan ya, dan itu sudah ada, udah lengkap, udah kita terima, makanya kami berani untuk mendaftar dan untuk menikah pada hari ini. Meski kabar pernikahan mereka yang tertunda pun sudah beredar luas dan menimbulkan pro kontra, nyatanya pihak Cita dan Didi terlihat santai dalam menanggapi kabar tersebut. Meski begitu, komentar pun sedikit dikeluarkan Cita dalam akun sosial medianya yang seakan menjawab rumor yang beredar tersebut.
Tidak hanya itu, Cita dan Didi yang diketahui tengah berada di Bandung memposting di akun sosial medianya. Pagi-pagi mendadak pengen pacaran katanya. Kuliner di Bandung asik nih, tulis Cita Citata. Di lain sisi, Cita Citata dan Didi pun rupanya mengirimkan perwakilan mereka seolah untuk meredam kabar tersebut. Lantas bagaimana sahabat melihat kabar pernikahan Didi dan Cita yang dikabarkan tertunda? Dan benarkah ia pun menilai kabar ini hanyalah sebuah bualan belaka? Saya sebagai pribadi, sahabat, dan sebelah saya ada Mas Yunanto sebagai pribadi dan sahabat dari Mas Didi dan Mbak Cita, terus terang sangat kecewa dengan pemberitaan hoax hari ini gitu, dan itu dilakukan oleh oknum tertentu, dari pihak tertentu, dari instansi tertentu yang membuat kabar hoax yang mestinya kabar itu diberitakan oleh calon mempelai karena ingin membagikan kabar bahagia oleh mereka kepada teman-teman sekalian. Dan sebenarnya saya mendengar ada statement katanya hari ini, karena suatu kabar media, kabar yang baik dari yang bersangkutan pasti akan di-share ke teman-teman media. Kan mestinya yang menyebarkan itu, mengabarkan adalah, berita baik itu adalah calon mempelai. Kok ini bisa-bisanya ada orang yang bukan pada tempatnya, porsinya, wewenangnya memberitakan itu? Makanya saya bilang itu hoax. Dan saya sudah tegaskan tadi, kita akan usut ini. Ada oknum tertentu yang melampaui kewenangannya dan mendahului. Tadi kan disebutkan ada data, ada berkas, ada ini, memang hari ini akan terselenggara. Kita akan buktikan itu, kita akan usut itu. Dan untuk itu pasti akan ada konsekuensi hukum. Bukan. Makanya saya bilang hoax. Di balik kabar pernikahan Cita dan Didi yang dikabarkan batal, perwakilan keluarga pun mengaku kaget, kecewa dan juga sedih terkait pemberitaan yang menurutnya bohong. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Simpang siur terkait kabar pernikahan Didi Mahardika dengan Cita Citata memang belum menemukan titik temu. Dibenarkan dan dinyatakan sah oleh pihak pengadilan lantaran telah memenuhi proses administrasi untuk segera menikah. Kabar ini pun dibantah tegas oleh pihak Didi dan Cita yang mengaku sama sekali tidak mengetahui terkait kabar tersebut. Termasuk juga orang terdekat keduanya sehingga kabar tersebut dinilai janggal. Tidak hanya itu, isu yang dianggap oleh pihak Didi dan Cita sebagai berita bohong ini dianggap mencederai hati dan menimbulkan kekecewaan di hati keluarga besar mereka. Intinya adalah kita dirugikan, teman-teman juga dirugikan. Secara logika ya, mungkin nggak sih kalau hari ini ada pernikahan tidak ada situasi itu, tidak ada mempelainya, tidak ada keluarga hadir dan lain-lain. Jadi ini hal yang sangat mengecewakan dan dari pihak Mas Didi sama Mbak Cita sudah pasti tidak ada. Itu soal lain. Mendaftarkan, memproses, mengurus berkas itu beda dengan statement bahwa hari ini akan ada pernikahan. Itu hal yang sangat berbeda dan itu sangat merugikan. Ya pasti dirugikan citranya, image. Seolah-olah seolah-olah memang ada hajatan hari ini, hajatan yang baik, tapi ternyata nggak ada. Padahal memang tidak ada hari ini. Dan anehnya itu disampaikan
oleh oknum tertentu, disebarluaskan dari kemarin kalau nggak salah lewat SMS berantai. Itu sungguh mengecewakan sih, sangat merugikan. Terus hari ini Kak Didi sama Kak Cita ke Bandung, agendanya apa Mas? Mungkin apa ketemu dengan orang tua Kak Cita atau seperti apa sih di Bandung? Saya belum ngobrol banyak, tapi yang jelas Mas Didi dan Mbak Cita merasa sedih gitu ya. Kok jadi beritanya jadi rame, gaduh, dan membuat keluarga masing-masing juga mempertanyakan apa benar hari ini, apa siapa yang bilang hari ini mau ada rencana pernikahan. Makanya saya bilang hoax. Ini membuat Mas Didi dan Mbak Cita menjadi sedih, seolah-olah ingin menutupi sesuatu, tidak mau share kabar bahagia, dan seolah-olah jadi yang yang membuat kabar hoax atau mempermainkan gitu teman-teman atau publik. Karena nggak ada, ini niat yang baik, niat yang ibadah, yang tujuannya ibadah, kok bisa berakhir dengan seperti ini gitu. Sangat mengecewakan. Namun meski membantah seluruh kabar terkait pernikahan Cita Citata dengan Didi yang dikabarkan ditunda, pihak keluarga pun juga membenarkan jika kedua belah pihak keluarga membina hubungan baik dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari tersebut seperti keinginan mereka. Lantas kapankah acara pernikahan tersebut akan dilangsungkan? Tentu, rencananya baik. Niat yang baik untuk ibadah, dan itu juga mempertegas lagi isu-isu yang selama ini beredar. Apakah statusnya Mas Didi, statusnya Mbak Cita, itu sebenarnya sudah terjawab. Nggak perlu lagi ada polemik sebenarnya. Nah, kita tinggal tunggu aja. Betul. Berkas lengkap, betul. Saya sendiri menentukan tanggal, kita belum fix. Sedang mencari tanggal yang baik. Kita kan tergantung kedua mempelai. Untuk rencana menikah memang ada tanggal dan tempat di mana memang belum. Di sisi lain, perubahan penampilan pun tampak begitu jelas dari pedangdut Cita Citata pasca hubungannya dengan Didi Mahardika. Ya, istiqomah mengenakan hijab. Lantas seperti apa perubahan Cita di mata sahabat? Dan seperti apa gaya berpacaran Cita dengan Didi Mahardika? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Meninggalkan kabar terkait pernikahannya yang ditunda, sejak membina kisah cinta bersama Didi, memang terlihat penampilan yang mencolok pada diri Cita. Ya, terlihat lebih istiqomah dan juga matang pasca mengenakan hijab. Menurut kabar burung yang beredar pun, Cita juga dikabarkan akan meninggalkan panggung dangdut yang telah membesarkan namanya. Lantas, bagaimana sahabat pun menilai penampilan Cita yang kini mengenakan hijab? Dan benarkah kabar terkait Cita Citata yang akan hengkang dari dunia dangdut? Saya sendiri surprise gitu, kaget ketika saya datang ke sini, tiba-tiba Mbak Cita udah pakai kerudung gitu ya. Saya pikir dia nggak serius atau lagi iseng aja kali ya mau pakai kerudung. Tapi ternyata kelihatannya dia tetap pakai kerudung tuh gitu. Dan saya nggak tahu, yang jelas itu bukan karena faktor Mas Didi, itu setahu saya karena memang dari dirinya sendiri. Kita sebagai perempuan, iya jadi perempuan, jadi wanita yang sesungguhnya. Ngapain lagi? Lose your expectation. Banyak hal yang berubah dari seorang Cita gitu. Pas ngobrol juga ternyata cara berbicaranya sudah banyak perbedaan dengan Cita yang dulu. Ya, mungkin itu kan sesuatu yang
disebut dengan kenyamanan ya. Orang memilih memakai kerudung untuk beribadah lebih baik mungkin, atau senang mengkaji hal-hal yang sifatnya religius, itu datang dari dirinya sendiri. Jadi bukan kepengaruhan oleh tren, oleh teman-teman apa gitu. Dan saya senang sih, kami sih senang lihatnya, surprise aja gitu. Dia makin dewasa, makin banyak ngobrol-ngobrol hal-hal yang sifatnya luas gitu ya. Sekarang juga udah mulai ngebahas tentang masalah-masalah sosial, kepedulian sosial gitu kan gitu ya. Ya surprise sih, senang sih ngeliatnya. Belum nanya langsung sih, tiba-tiba dia satu hari merasa nyaman dengan itu gitu, merasa nyaman, dicoba lagi dan ternyata tuh menjadi satu hal yang bikin dia lebih tenang. Setahu saya sih sudah lama panggilan itu ada ya gitu ya, cuman mungkin kebetulan terakhir ini makin menguat kali ya keinginannya untuk berhijab. Di sisi lain, sosok Didi Mahardika memang menyimpan cerita tersendiri soal kisah asmaranya di masa lalu dengan beberapa selebritis tanah air. Tercatat ada beberapa nama selebritis, seperti Garneta Haruni, almarhumah Jane Shalimar, juga almarhumah Vanessa Angel yang tercatat mampir dalam kehidupan Didi Mahardika. Dan bagaimanakah Garneta Harumi melihat sosok mantan suaminya itu? Benarkah pula Garneta pun juga menilai jika perubahan penampilan Cita Citata ada campur tangan Didi? Sebenarnya udah lupa ya, udah 10 tahun. Udah 10 tahun loh, 10 tahun lebih. 2012. Ya, 10 tahun lebih. Jadi ya lupa lah ya mau apa ya, tapi ya aduh ya alhamdulillah ya. Cuman ya nggak tahu ya, aku pokoknya pada waktu aku sama dia, aku flashback sedikit untuk ngomongin itu, ya waktu sama aku ya dia baik, dia santun gitu, kalau ngomong apapun dia ya pinter gitu. Jadi ya pada waktu itu ya aku terkesima dan jatuh cinta, jatuh hati dengan pribadinya pada waktu itu. Setiap orang kan punya jalan masing-masing ya. Aku juga istilahnya belum, padahal udah ya untuk ngomongin siap dan nggak siap, aku pengen untuk memulai hidup baru bersama keluarga baru gitu. Tapi kan memang mungkin belum dipertemukan, atau ya itu kita harus kembali lagi untuk kita tuh pasti pengen banget ketemu sama orang yang tepat ya. Kalau mungkin dia harus menjalani berganti-ganti pasangan ya itu mungkin yang harus dijalani sama dia. Ada lah, pasti kalau kita lagi berteman sama siapa, lagi di lingkungan siapa gitu kan, pasti kan meskipun kita menjadi diri kita sendiri, tetapi pasti kita akan setidaknya mengikuti. Dia dulu nge-DJ ya, nggak tahu dia sekarang masih nge-DJ apa enggak. Aku meskipun aku nggak pernah perform nge-DJ, aku belajar, ikut belajar nge-DJ gitu ya. Bukannya niat mengikuti, tapi seperti terbawa gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.